Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam sesi pembelajaran jarak jauh masih untuk kelas 5 sekolah dasar. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran yang kedua. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini nantinya dari awal sampai akhir tanpa ada kendala apapun. Amin. Bagi rekan-rekan kalian yang saat ini mungkin sedang diberi nikmat karunia berupa sakit, mari kita doakan mereka semua agar segera diberi kesembuhan, sehingga nantinya mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan lebih baik lagi. Amin. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan harapan kita semua, harapan anak-anak dan juga Pak Guru, kalian semua bisa memahami apa yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilakan. Selesai? Anak-anak yang Pak Guru banggakan semuanya, silakan kalian siapkan materi buku pembelajaran tema 1 untuk kelas 5 sekolah dasar, yaitu dibuka untuk pembelajaran yang kedua. Sudah siap semua? Bagus. Ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran keduanya. Seperti halnya pembelajaran yang pertama kemarin, dalam pembelajaran yang kedua ini juga ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya diharapkan kalian bisa menguasainya. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, sudah paham ya apa yang ingin dikehendaki dari pembelajaran ini? Harapan yang diharapkan dari pembelajaran ini terhadap kalian. Maka itu, ikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan penuh seksama dan cermat. Kalau masih belum paham, diulangi lagi. Jika masih belum paham juga, silakan hubungi Bapak Ibu guru kalian untuk minta penjelasan lebih lanjut. Dan kalau kalian masih belum paham juga, bisa juga bertanya di link komentar setelah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir nanti. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke selanjutnya. Anak-anak, kalian melihat di situ ada gambar Edo di sebuah kandang penuh dengan kelinci. Rabbit, ya. Kelinci punya telinga yang panjang, ya, lucu. Ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat,
Gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Paham ya? Makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Nah, kita lanjutkan. Coba anak-anak amati. Ya, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat lucu. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Nah, kalimat di bawah ini menerangkan atau menjelaskan dari gambar di atasnya. Ini mengilustrasikan gambar yang di atasnya. Sehingga ini adalah gambar, disebut juga gambar ilustrasi, ya, atau gambar cerita. Kemudian di sampingnya, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Kalimat-kalimat ini menjelaskan apa yang ada di dalam gambar. Sehingga cocok, match, ya, antara gambar dengan kalimatnya itu sinkron. Jangan sampai nantinya antara gambar dengan kalimat di bawahnya tidak ada sangkut pautnya, itu yang salah ya. Di kalimat dengan gambar harus menyatu, harus sinkron, harus ada keterkaitannya. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, ini kelihatan ya, Edonya tertawa melihat kelincinya lari, melihat tingkah laku kelincinya yang lucu. Milik siapa ini kelincinya? Oh, milik Pak Rudi. Jadi kalimat ini menjelaskan dari gambar di atasnya. Nah, gambar yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, yaitu melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, sudah sinkron ya dengan gambar di atasnya ya. Nah, anak-anak, gambar-gambar di atas tadi, dari 1 sampai 4 tadi, merupakan rangkaian gambar cerita. Ya. Rangkaian gambar cerita tadi menggambarkan rangkaian cerita yang dialami oleh Edo dan Pak Rudi beserta dengan kelinci-kelincinya. Sudah bisa memahami ya? Itu namanya gambar ilustrasi. Nah, artinya anak-anak juga diharapkan bisa membuat suatu kalimat ilustrasi ataupun gambar ilustrasinya. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat rangkaian gambar cerita yang diperlihatkan melalui gambarnya Edo dan Pak Rudi beserta kelinci-kelincinya. Apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, salah satu gambar cerita namanya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam. Nah, ini ya. Jadi dua macam. Yakni yang berupa gambar, berupa foto, dan gambar tangan. Ya, bisa berupa foto ataupun gambar coretan tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Sesuaikan dengan teksnya atau sesuaikan dengan gambarnya. Ya. Tadi harus apa? Harus sinkron, harus ada keterkaitan. Adapun gambar atau ragam gambar ilustrasi diantaranya yaitu berupa cergam. Apa itu cergam? Cerita bergambar.
kayak yang diperlihatkan dalam gambarnya Edo dan Pak Rudi, itu namanya kayak cergam. Itu termasuk gambar ilustrasi yang berupa cergam. Komik. Nah, komik hampir sama dengan cergam, ya. Kalian pasti sudah pernah lihat komik ya, banyak sekali ya. Pamflet. Pamflet itu berupa selebaran-selebaran yang biasanya disebar oleh orang-orang di pinggir jalan. Kaitannya biasanya dengan hubungannya dengan bisnis. Terus cover. Ya, tahu cover ya? Nah, gambar yang ada biasanya di sampul-sampul, itu namanya cover. Ada juga gambar kartun. Nah, gambar yang lucu. Serta gambar karikatur. Gambar karikatur ini merupakan gabungan antara gambar biasanya tuh wajahnya wajah seseorang, tapi tubuhnya atau badannya tuh biasa dibuat agak lucu, ya. Itu gambar karikatur. Nah, tahukah kalian perbedaan ragam gambar tersebut? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam menggambar, coba buatlah gambar ilustrasi. Kalian berusaha untuk mencoba membuat gambar ilustrasi. Nanti apa gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Ya, tujuan dari sebuah gambar ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Ya, tujuannya. Nah, objek dari gambar ilustrasi bisa berupa gambar manusia. Tadi ada gambarnya Edo dan Pak Rudi ya. Gambar hewan, ada gambar kelincinya, gambar tumbuh-tumbuhan. Nah, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada gambar kandang ya. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Ya, jangan sampai bacaannya tentang kuda kok isinya kelinci, itu nggak nyambung ya. Harus sesuai dengan bacaan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya membuat gambar ilustrasi? Yaitu pertama kita harus punya gagasan dulu. Ide ya, gagasan atau ide. Apa itu gagasan? Bisa bersumber dari bacaan. Setelah kita membaca sesuatu, kita buat gagasan. Oh ya, aha, kita. Kayak gitu munculnya ya. Setelah menentukan gagasan, kemudian tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Mungkin kamu bayangkan, mungkin tentang hewan ya, hewannya mau apa? Hewannya mau berjalan, atau hewannya mau berlari, atau melompat. Kalian tentukan gambarnya. Idenya, adegannya ya. Kemudian siapa saja tokohnya, ya. Sebutkan nama-namanya. Boleh mengarang boleh ya, boleh kamu pakai namamu sendiri ya, atau boleh pakai nama imajinasi juga boleh. Nah, di sini kalian nanti diharapkan banyak melakukan suatu imajinasi, ya, pembayangan, ya, membayangkan seolah-olah kamu tuh istilahnya melakukan, ya. Nah, bagaimana suasananya? Apakah sedih ataukah gembira, ya? Serta media apa yang akan digunakan. Nah, di sini gagasan itu muncul bisa cepat, bisa lama. Ya, mungkin awal-awal kita mungkin agak lama ya. Tapi kalau nanti kalau sudah terbiasa, kalian akan bisa dengan cepat memperoleh suatu gagasan. Jadi sekali lagi, gagasan itu bisa bersumber dari sebuah bacaan melalui kalian membaca dulu. Nah, kemudian kamu menentukan adegannya apa, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, dan media apa yang akan kalian gunakan. Ya, nanti yang pertama menentukan gagasan. Ya. Yang kedua, buatlah sketsa. Apa itu sketsa? Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Sketsa ini biasanya berupa gambar coretan awal, ya, masih coretan-coretan biasa, coretan yang mengambang, belum terlalu tebal, belum jadi, ya. Apakah masih berupa sketsa atau coretan? Karena suatu saat mungkin ada perubahan sehingga diganti atau dihapus.
Membuat sketsa harus berhati-hati, ya. Perhatikan bagaimana tata letaknya dan ukuran objek yang digambar, ya. Jadi letaknya nanti kita mau buat berapa, atau kalau nanti kan itu berupa satu kotak saja, langsung ada alur ceritanya, atau mau dibuat bersambung kayak tadi yang punyanya itu kan ada 4 gambar tuh ya, saling berkaitan. Ada juga yang satu gambar tapi juga langsung menceritakan, ya. Jadi harus dibuat bagaimana letaknya seperti apa dan ukuran objeknya besar kecilnya harus ditentukan. Nah, yang ketiga setelah gagasan dan sketsa yaitu pewarnaan. Setelah sketsanya selesai dibuat, kita tinggal mewarnainya, ya. Ditebali, ya, terus diwarnai. Nah, pewarnaan biasanya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya, ya. Andaikan itu kok langit, ya, ada yang putih ya dibuat putih, ya. Ada yang imajinasi mau dibuat langitnya agak kelabu, kuning, ya, boleh, imajinasi kamu sendiri. Ya, tidak ada yang salah. Dalam seni itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang tidak mengerjakan. Begitu ya. Nah, jadi ada yang pertama nanti warnanya, warna aslinya, ada yang warna hasil imajinasi sendiri. Oke, bagus. Nah, yang penting adalah bagaimana kamu tuh kalian membuat komposisi warna yang bagus, ya. Jangan sampai gambarmu kamu warna hitam semua, ya. Jadinya warnanya gelap. Ya tidak apa-apa juga. Cuman istilahnya kalau dipandang orang juga kurang bagus juga, ya. Sekali lagi dalam seni tidak ada yang salah. Nah, cuma kan kita juga harus memperhatikan sisi estetika, keindahan dan sebagainya. Nah, dalam pewarnaan ini kalian bisa menggunakan berbagai macam alat atau bahan. Ada yang namanya cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, krayon, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sudah bisa memahami ya bagaimana cara untuk kita membuat sebuah gambar ilustrasi. Nanti dikerjakan di rumah, bisa minta tolong bantuan dari kakak, saudara, atau orang tuanya yang membuat gambar ilustrasi. Dicoba dulu, ya. Jangan takut salah. Intinya adalah mencoba, mencoba, dan mencoba. Paham? Nah, pintar jempol semuanya. Mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Check it out. Nah, ini ya. Adapun media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar adalah ini ya. Ada media alas gambar dan juga media pewarnanya. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambarnya. Kalau selama ini biasanya kalian ada di kertas ya. Tapi tidak harus kertas. Kalau yang pelukis-pelukis itu biasanya menggunakan kanvas. Kanvas. Atau mungkin pakai kain. Ya, kanvas itu apa Pak? Kanvas itu ya semacam kain tapi ada semacam campuran tepungnya itu biasanya ya. Tuh, yang Pak Guru tahu kayak gitu. Kalau kain itu kain biasa ya, kain yang sering kamu jumpai mungkin kayak kain kaos, kain baju gitu ya. Kertas, nah itu sering kita gunakan untuk alas menuangkan gambar. Bahkan kaca, loh, memang bisa Pak menggambar di kaca? Bisa. Anak-anak pernah melihat ya, ada rumah yang dimana itu di situ ada hiasan di dindingnya, mungkin di atasnya ada hiasan gambar menggunakan kaca, ya. Ada juga menggunakan komputer, loh. Menggambar pakai komputer Pak? Iya, pakai aplikasi namanya. Ya, ada yang pakai Corel Draw dan sebagainya. Sekarang kalian sudah pada pintar semua, banyak sekali aplikasi yang menggunakan untuk menggambar. Ya, ada yang menggunakan buat video dan sebagainya. Nah, kalian mungkin jauh lebih pintar daripada Pak Guru ya. Pak Guru itu malah praktek. Jadi ya, bagus. Nah, media ini anak-anak juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna.
yang akan digunakan. Jadi ketika kita memilih media alas gambarnya ini, nanti otomatis akan mempengaruhi bagaimana cara kita menggunakan media pewarnanya. Ya, selain mempengaruhi pada pemilihan media pewarna, juga berpengaruh pada awet tidaknya hasil gambar saat disimpan. Ya, mungkin kalau kamu menggunakan kertas, ya, terus habis diwarnai terus kena air, blobor. Tapi kalau kamu menggunakan komputer, mungkin gambarnya di komputer bisa disimpan, pada saat bisa di print out. Ya, jadi ada plus dan minusnya, ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui media alas gambar apa yang akan kita gunakan, selanjutnya tadi sudah kita bahas juga sebelumnya media pewarnanya. Tadi ada banyak sekali ya. Dan di sini ada 2 poin saja, yaitu pensil warna dan cat air. Pensil warna ini biasanya banyak mengandung lilinnya dan warnanya banyak sekali ya, biasanya paling tidak satu pak itu ada 12 warna. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air. Nah, udah pernah mencoba menggunakan cat air ya? Nah, yang belum bisa mencoba, kapan-kapan kalau pas kalian ulang tahun minta aja hadiah sama bapak ibunya dibelikan cat air. Ya, nah, dipeletet dulu, nanti dicampur dengan air terus diaduk. Ya. Nah, yang belum mengetahui tentang cat air dan penasaran, boleh minta pada bapak ibunya segera dibelikan cat air. Ya. Baik, ada 2 macam cat air, yakni yang transparan dan yang tidak transparan. Transparan itu apa, Pak? Transparan itu artinya tembus, ya, bening biasanya. Nah, itu transparan. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah tadi kalian mengetahui cara bagaimana membuat suatu gambar ilustrasi dan langkah-langkahnya, coba sekarang mari kita coba ya membuat suatu kreasi, membuat gambar ilustrasi. Ya. Kalian coba aja membuat suatu gambar hewan apalah di sini ya. Nah, kemudian kamu tuliskan ilustrasi dari gambar yang kalian sudah buat itu. Atau dibalik, kamu bikin dulu teksnya. Ya. Bikin dulu teksnya, kemudian baru menggambar gambarnya. Ya. Jadi bisa membuat teksnya dulu atau gambarnya dulu, baru teksnya. Terserah kalian. Ya. Nah, yang penting adalah temanya kita buat hewan kesayanganku. Otomatis banyak ya hewan kesayanganmu. Kalau yang suka kucing, gambarnya kucing. Yang suka anjing, yang punya anjing, ya, gambarnya anjing. Ya. Pak, kalau dalam agama Islam, anjing kan najis. Ya, memang najis ya, tetapi ini kan kita juga menghargai teman-teman kita yang beragama non-muslim yang mungkin boleh memelihara anjing ya. Orang Islam pun boleh memelihara anjing, asalkan kalian bisa menjaga kenajisannya dengan baik. Ya. Ikan, Pak, boleh. Punya hewan peliharaan ikan. Bebek, Pak, boleh bebek. Ayam, boleh ya. Ular, Pak, wow, takut ular ya. Kalau kamu suka dengan ular, why not? Kenapa tidak? Gambar ularnya. Ya. Burung, ya, gambar burung ya. Bebas. Yang penting temanya apa? Hewan kesayanganku. Nah, tadi bisa membuat teksnya terlebih dahulu atau dibuat dulu gambarnya baru teksnya. Paham anak-anak ya? Oke. Nah, di sini Pak Guru coba berikan contohnya. Ya. Contohnya kebetulan Pak Guru tuh punya atau suka dengan hewan ini. Apa itu? Check it out. Ya. Nah, ini ya. Oh, Pak Guru suka dengan cats, ya, kucing. Nah, ya. Ini adalah gambar ilustrasinya Pak Guru bikin gambar kucing, ya. Catty, ya, cat, ya. Nah, kita buat teksnya, ya. Teksnya bagaimana? Budi memiliki 1 ekor kucing kecil yang sangat lucu. Budi begitu menyayangi kucing. Setiap pulang sekolah, selesai tugas sekolah maupun tugas rumah,
Budi bermain bersama kucing. Kucing kecil sangat suka diberi minum susu. Nah, di sini ya menunjukkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan gambar sampingnya apa tuh? Kucing. Nah, kalau tulisannya Pak Iwan, Bapak Guru tulis kayak gini. Budi memiliki 1 ekor burung. Kan tidak nyambung ya. Nah, teks ini kalimatnya harus sesuai dengan gambar yang ada. Harus sinkron, harus keterkaitannya menyatu. Begitu ya anak-anak contohnya. Nah, anak-anak bisa menggambar yang lainnya. Bisa gambar tadi ya, burung, ikan. Mau gambar gajah Pak lu? Boleh. Ya kalau kamu punya kesayangan hewan gajah ya, boleh. Bebas. Yang penting itu adalah hewan kesayangan anak-anak. Oke anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini ada 3 gambar. Nah, kira-kira suruh ngapain ya? Betul. Kalian buatkan teks kalimat ilustrasinya dari 3 gambar ilustrasi ini. Ya, jadi kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat gambar ilustrasi maupun teks kalimat ilustrasinya. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nah, baik anak-anak. Ini ada 3 gambar. Kira-kira ini bagaimana kalimatnya. Terus yang kedua juga bagaimana kalimatnya. Yang ketiga juga bagaimana kalimatnya. Coba kalian pikirkan dulu ya bentuk kalimat ilustrasinya. Sudah selesai? Bagus, ajib ya. Sekarang coba kita cocokkan. Nah, Pak Guru kebetulan punya contoh jawabannya. Ya, kita lihat ya. Nah, ini yang gambar pertama. Ini gambarnya apa nih? Kelinci apa? Kelinci punya 3 anak. Ya. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci ini sangat menyayangi 3 anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggui anaknya sambil menyusui. Ya. Nah, ini kelincinya menyusui anaknya. Match. Ya, cocok dengan gambarnya. Jangan sampai keliru ya. Gambarnya kelinci, kamu tulis bebek. Tidak pas. Ya. Yang kedua. Gambar yang kedua. Ketika anak kelinci lapar, maka mereka akan mencari makanan. Makanan kesukaan anak kelinci adalah wortel. Mereka akan memakannya dengan lahap. Pas. Ya, cocok. Ini anak kelinci makan wortel. Nah, yang ketiga gambarnya apa nih? Oh, anak kelinci berlompat-lompat berlari-lari. Nah, setelah kenyang, anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu 4 kakinya. Nah, ini semua adalah contoh teks ilustrasi dari ketiga gambar ini. Pak, saya boleh nggak menggunakan kalimat yang lain? Malah lebih bagus. Ya, justru Pak Guru, ya Bapak dan Ibu Guru kalian akan pasti senang kalau kalian punya imajinasi, kreativitas yang lain. Tidak harus sama dengan yang sudah ada. Oke, bagus. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Cekidot. Nah, Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci.
Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, sudah kalian baca ya bacaan tersebut. Nah, tentang Edo dan 3 ekor kelincinya yang di rumah. Salah satunya yang sakit ya. Sakit tidak bisa bergerak. Kenapa? Organ geraknya yang berupa kaki mungkin kesakitan sehingga tidak bisa melompat dan berpindah tempat ke sana kemari. Oke, lihat selanjutnya. Nah ini anak-anak, ini gambar apa ya? Nah bagus, ini gambar organ gerak kelinci. Ini gambar kelinci ya. Ini ada kakinya. Kakinya berapa? 4 ya. Ini organ rangkanya ya. Nah, namanya kelinci. Organ geraknya berupa kaki. Apa fungsinya? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oke, nanti coba ada tugas untuk kalian di slide selanjutnya. Seperti apa? Kita periksa bersama-sama. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Tahu mamalia? Tidak, bagus. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Ya, biasanya punya telinga, daun telinga. Ya. Dan biasanya dia melahirkan anaknya. Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan yang bertulang belakang. Punya tulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Pasti banyak sekali ya. Bagus. Sekarang coba identifikasikan organ gerak hewan-hewan tersebut. Di sini ada 6. Ya, ada 6 hewan yang kalian harus identifikasikan bersama dengan temanmu. Yaitu apa? 1, ikan. Yang kedua, katak, frog. Yang ketiga, burung, bird. Yang keempat, ular. Yang kelima, kadal. Yang keenam, kambing. Siap anak-anak? Bagus. Pasti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke? Sudah selesai. Wah, pinter sekali kalau sudah selesai. Pak Guru aja belum selesai. Ya. Oke, siapa yang sudah selesai? Edo sudah selesai. Oh, bagus. Ya, yang sudah selesai, mari kita cocokkan bersama-sama. Apa nama organ gerak dan fungsinya dari hewan-hewan tersebut? Baik, kita lihat bersama-sama. Anak-anak, ikan, nama organ geraknya adalah sirip dan ekor. Sama ya? Nah, jangan bilang kaki, Pak. Oh, ikan tidak punya kaki. Kecuali ikan yang di dunia khayal komik. Ya. Nanti mungkin kamu bisa menggunakan diri ya. Bikin imajinasi ikannya dikasih kaki. Tapi yang umum, organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Fungsinya apa dari sirip dan ekor pada ikan? Sirip dan ekor umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Ya. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi. Seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Jadi sirip dan ekor membantu ikan bergerak lincah di bawah air. Paham ya? Oke, sekarang kata. Kata organ geraknya namanya kaki atau tungkai kaki. Fungsi kaki pada kata adalah untuk melompat dan berpindah tempat. Tungkai kaki belakang yang jauh lebih besar dan panjang daripada tungkai kaki bagian depan. Fungsi dari tungkai belakang kata adalah untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kuat. Sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Namun begitu, katak juga mempunyai selaput pada kakinya, sehingga mengakibatkan katak bisa apa? Iya, swim, berenang di dalam air. Hewan ketiga apa ya? Hewan ketiga adalah burung. Nah, jelas. Organ geraknya adalah berupa sayap dan kaki. Sayap berfungsi untuk terbang, kaki untuk berjalan ya. Jadi ada kalanya kan burung tidak terbang terus. Ada kalanya mendarat, istirahat,
tengger, kadang mencari makanan juga di daratan. Ada beberapa juga jenis burung yang bisa berenang dengan kakinya. Ya. Nah, fungsi burung bisa berenang ini adalah karena dia memiliki selaput pada kakinya itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah hewan ular. Ular bergerak dengan rangka otot atau rangka tubuh atau otot perutnya. Ya. Nah, kemarin kita pelajari di pembelajaran yang pertama. Apa fungsinya? Sebagai alat gerak yang dapat memudahkannya bergerak dengan lincah. Ya. Yang kelima, kadal. Kadal menggunakan kaki atau tunggai kaki, membantu berjalan berpindah tempat. Yang keenam adalah kambing, otomatis dengan kaki ya. Sama, fungsinya adalah untuk berjalan dan berlari atau berpindah tempat. Bisa semua ya? Bagus ya, ajib ya. Nah, sekarang coba kita buat kreasi ya. Kalian telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Coba sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya. Nanti kalian buat model kerangkanya untuk disusun ya. Disusun menjadi sebuah susunan jadi sebuah hewan ya. Kayak bongkar pasang gitu ya. Di sini diberi contoh adalah hewan apa nih? Nah, ini kelihatannya kayak hewan kuda ya. Contohnya kuda. Apa? Bagaimana langkah kerjanya? Siapkan alat dan bahannya. Kertas, karton, atau kardus tebal. Bikin ya, biasanya untuk pakai yang kardus tebal. Kardus yang bekas-bekas tuh ya. Gunting jelas untuk menggunting. Pensil, penghapus, dan penggaris. Ini alat dan bahannya yang disiapkan. Kalian kalau ingin bisa ya harus dikerjakan. Dibuat ya. Ini sudah ada langkah kerjanya, kamu tinggal mengikuti langkah-langkah ini aja. Ya. Pertama bagaimana? Gambar pada kertas. Ini kalian boleh diciplak ya. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Kalau kamu masih bingung, kalian bisa menggunakan ini sebagai contoh ciplakannya. Ya. Ini kamu nanti diciplak di kardus atau karton bekas. Kemudian gambar pola tadi akan menentukan hasilnya. Gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya agar saat menggabungkan nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan yang mirip dengan aslinya. Kalau udah jadi kalian gunting ya. Gunting, kalau udah digunting, kemudian ditempelkan sesuai ini ada ini loh. Garis-garis ini fungsinya untuk di lubangnya atau dipotong di tengah-tengah ini sebagai nanti untuk digabung-gabungkan, sambung-sambungkan ya. Nanti kalau udah jadi dia akan jadi sebuah bentuk 3 dimensi. Kalau masih berupa kayak gini namanya bentuk 2 dimensi ya. Nanti kalau udah ada bagian-bagian yang digabung-gabung menjadi sebuah gambar atau bentuk 3 dimensi. Coba ya dikerjakan di rumah. Bisa kalian ciplak dulu, kalau ciplak nanti gunting, baru digabungkan. Minta bantuan dari kakakmu atau orang tuamu, ya. Jangan malu bertanya, ya. Yang penting kamu coba, jangan takut salah. Oke anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Nah, coba kalian baca, ini ada bacaan, ya. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Tadi hewan apa ya vertebrata itu? Bagus, hewan yang bertulang belakang. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Nah, ya. Baik, kita baca bersama-sama. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan,
Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, tugas kalian setelah membaca bacaan gerak ikan dalam air, coba nanti kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan tersebut. Tidak bisa ya pasti anak-anak ya, karena apa? Kemarin sudah mempelajari di pembelajaran yang pertama. Bagus, jempol, ajib pokoknya. Nah, kita cek bersama-sama. Nah, kalian tentukan dari 3 paragraf tadi, ide pokoknya apa dan kalimat pengembangnya apa. Dari mana, Pak? Dari gerak ikan dalam air. Bacaan tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Ya, apa tugasnya? Ya, bagus, menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragrafnya. Udah selesai? Wah, bagus kalau udah selesai. Jempol, catat semua nilainya ya. Karena kalian begitu memahami dengan baik. Ya, karena mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir, tidak ada yang pergi kemana-mana ya. Next. Nah ini, paragraf pertama. Ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Paragraf ketiga, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, ini bisa diganti Pak, boleh. Kamu bisa juga menuliskan ide pokoknya adalah ikan bisa berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Tidak usah dibuat pertanyaan kayak gini. Boleh ya. Yang penting maknanya sama. Nah, ide pokok ini ada pada kalimat pertama semua atau di awal paragraf semua. Nah, kalimat yang berikutnya menjadi sebagai kalimat pengembang. Nah, ini ya. Ini yang paragraf pertama. Tuh, dibaca. Terus yang paragraf kedua nih, bentuk tubuh sampai gerakan ikan dalam air. Yang paragraf ketiga, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya hingga menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sampai sini siapa yang masih belum paham? Udah bisa semua, Pak. Bagus kalau udah bisa semua. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, anak-anak, coba renungkan. Renungannya bagaimana? Buatkan sebuah karangan singkat ya dengan ide pokok berikut ini. Ya, paragraf pertamanya, aku mempunyai hewan kesayangan. Yang kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Yang ketiga, aku rajin memberinya makan. Yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Itu kalian buat 4 paragraf karangan singkat ya. Pasti bisa. Bagus ya. Paragraf minimal ya 2 kalimat lah. Masuk paragraf 1 kalimat tok ya. Paling tidak ada kalimat utamanya atau ide pokoknya dan ada kalimat pengembangnya. Sudah jadi? Alhamdulillah kalau sudah jadi semuanya. Nah, mari kita cek bersama-sama ya. Hasil dari yang kalian kerjakan. Nah, ini contohnya.
Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan itu adalah kucing. Kucing itu aku beri nama Tomo. Tomo merupakan kucing pemberian dari ayah dan ibuku saat aku berulang tahun kemarin. Tomo adalah jenis kucing Persia yang mempunyai mata biru yang sangat cantik. Tubuh Tomo gemuk, rambutnya berwarna putih sangat indah. Aku merawatnya sejak dia masih kecil. Dia sangat lucu dan aku sangat menyayanginya. Paragraf yang kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Setiap pulang sekolah, aku selalu menghabiskan waktu bersama Tomo. Aku selalu mengajak Tomo jalan-jalan keliling komplek perumahan atau hanya bermain di rumah. Aku rajin memberinya makan. Aku memberinya makan 3 kali sehari, yaitu sebelum berangkat sekolah, setelah pulang, dan sebelum aku tidur. Aku tidak pernah terlambat untuk memberinya makan. Tomo merupakan kucing yang pintar. Dia suka makan sayuran seperti brokoli dan bayam. Yang keempat, paragraf yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandang Tomo. Aku bersihkan tubuhnya yang gemuk serta kandang kecilnya. Aku memandikannya seminggu 3 kali. Sementara kandangnya aku bersihkan setiap hari agar ia nyaman berada di kandangnya. Ini contoh anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Mungkin dengan hewan-hewan yang lain. Ya. Mungkin hewan ikan atau hewan apa. Boleh bebas. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, renungkan yang kedua. Perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amati salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catat gerakannya dan organ gerak apa yang digunakannya. Macam banyak sekali ya hewan yang ada di sekitar kalian. Amati, catat organ geraknya. Yang vertebrata dulu. Oke ya. Nah, Pak Guru punya beberapa macam jawaban alternatif. Nah, nanti bisa kalian samakan mungkin ya, atau yang kurang di sisipi. Nah, ini salah satunya. Hewan yang saya amati adalah burung. Cara bergeraknya di udara berbeda dengan cara bergerak yang ada di dalam air. Contoh hewan yang bergerak di udara adalah burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Umumnya, burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepaskan diri dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Ini salah satu contoh jawaban karena ini memilih burung. Nah, apa yang lainnya? Nah, hewan yang lainnya adalah ini. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terdiri dari beberapa golongan. Ada aves itu burung ya. Reptilia, ini semacam ular, kadal. Amfibia, ini adalah semacam katak. Ikan, dan mamalia. Mamalia tadi hewan yang melahirkan. Umumnya, hewan vertebrata memiliki endoskeleton atau rangka dalam yang berguna untuk menyangga berat tubuh hewan tersebut. Tulang dan otot pada hewan bergabung membentuk endoskeleton. Bentuk endoskeleton berbeda untuk masing-masing jenis hewan. Nah, sistem gerak pada aves itu apa? Burung ya, merupakan vertebrata berdarah panas. Bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Aves memiliki otot terbang yang berguna untuk mengendalikan sayap saat terbang. Aves bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah sehingga tubuh atas aves terdorong ke atas. Sama yang diamati adalah burung juga aves ya. Yang lainnya coba. Nah, ini yang ini dia menyebutkan ikan. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain karena habitatnya berbeda. Hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Berikut karakteristik sistem gerak hewan yang habitatnya di air. 1. Memiliki ekor dan sirip yang lebar. Yang kedua,
beberapa hewan air mempunyai sirip tambahan untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, hewan air memiliki bentuk yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak. Yang keempat, hewan air memiliki gelembung renang, susunan otot dan tulang belakangnya yang fleksibel. Ini contoh yang menjawab hewan ikan. Nah, yang menjawab amfibi atau kata ya. Rangka kata terdiri dari tulang anggota gerak, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Kata mempunyai tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat. Terdapat selaput renang pada tungkai kata yang berguna untuk memberikan tekanan pada air sehingga mempermudah gerakan kata saat berenang. Itu kenapa kok kata bisa berenang? Karena memiliki selaput pada tungkai kakinya. Ada lagi jawaban yang lain? Nah, ini menjawab reptilia. Ya, jenisnya kayak ular gagal tuh ya. Reptil mempunyai sistem gerak yang khas. Contohnya ular. Ular merupakan jenis reptil yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan bulan. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan cara merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu dengan otot perutnya. Ya. Nah, ada juga yang menjawab mamalia. Mamalia ialah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ada yang hidup di darat, ada yang di laut, dan di udara. Di laut ini artinya di air ya. Di sini hanya membahas sistem gerak mamalia yang hidup di darat. Salah satu contoh hewan mamalia yang hidup di darat adalah kuda. Selain kuda apa? Sapi, kerbau, kambing, ya banyak sekali. Contohnya adalah kuda. Kuda mempunyai rangka untuk menyokong tubuhnya. Kuda dapat bergerak karena kuda mempunyai otot-otot yang menempel pada tulangnya. Saat kuda berlari, kaki belakang kuda memberikan gerakan yang melawan tanah, sehingga tubuh kuda bergerak ke depan. Kekuatan kuda terletak pada gerakan kaki belakangnya. Nah, itu beberapa contoh jawaban hasil pengamatan tentang hewan-hewan vertebrata yang ada di sekitar rumah atau sekitar lingkungan kita. Bagaimana dengan anak-anak? Jawabannya pasti lebih beragam dan lebih bervariasi. Harapannya begitu ya. Nanti kalau sudah menjawab, kalian bisa menginformasikan pada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Nah, pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan hasil gambar citamu pada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikutnya. Sudah ya? Kalian sudah nanti tunjukkan hasil gambarmu pada orang tuamu dan berikan komentar dari orang tua kalian. Pastilah orang tua kalian akan memberikan komentar yang bagus. Tidak mungkin memberikan komentar yang jelek. Ini untuk anaknya masuk komentarnya jelek. Oke anak-anak? Pak Guru rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Tak terasa kita sudah belajar 1 jam untuk pembelajaran yang kedua. Masih di tema 1 dan subtema 1 kelas 5 sekolah dasar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini untuk pembelajaran kedua ini bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi anak-anak di rumah yang saat ini sedang menghadapi pembelajaran jarak jauh daring. Dan juga mudah-mudahan orang tua bisa mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran daring ini. Jangan patah semangat, jangan patah semangat ya, tetap selalu semangat selalu. Maksudnya jangan berkecil hati ya. Selalu gunakan prinsip 5M dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apa aja? Memakai masker, menjaga jarak, selalu membersihkan tangan, menggunakan air yang mengalir dan sabun. Dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, vitamin-vitamin, supaya apa? Tubuh kita tetap kuat. Bagi yang sudah saatnya divaksin, tidak usah takut untuk diberi vaksin, karena itu akan memberikan imunitas pada tubuh kita. Semoga
pandemi ini segera berlalu sehingga kita juga bisa melakukan kegiatan new normal kembali, bisa melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali. Itu anak-anak, sekian dulu dari Pak Guru. Jikalau ada yang kurang ataupun salah selama Pak Guru memberikan pembelajaran ini, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Guru masih manusia yang tidak luput dari salah dan lupa. Terima kasih Pak Guru ucapkan atas perhatian kalian menyimak pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian semua, para siswa dan juga orang tua di rumah. Jangan lupa berikan komentar yang positif di komentar di bawah ini, di link ini, dan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum menekan tombol subscribe. Dan juga berikan jempolmu sebagai tanda like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Ya. Terima kasih. Bye-bye.